Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifaatul Nabila dengan NIM 22231143. Nah, pada video kali ini yaitu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi pendidikan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui administrasi pendidikan itu apa. Nah, administrasi pendidikan ini berasal dari dua kata ya, administrasi dan pendidikan. Nah, apa itu administrasi? Administrasi berarti proses pengelolaan ataupun segenap pengerahan kemampuan dalam mengintegrasikan segala sumber daya. Nah, jadi bisa disimpulkan jika administrasi pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengarahan dari fungsi-fungsi administrasi terhadap keseluruhan bidang administrasi pendidikan. Nah, apa sih pentingnya untuk mengintegrasikan semua hal tersebut? Nah, administrasi pendidikan ini penting sebagai subsistem dari segala sistem pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Nah, ada 4 hal yang penting yang harus kita garis bawahi, yaitu tentang POAC. Nah, apa sih POAC ini? POAC atau POAC ya. Nah, POAC, P-nya itu planning, O-nya organizing, A-nya itu actuating, dan C-nya itu controlling. Nah, semua sumber daya dalam administrasi pendidikan ini akan direncanakan sedemikian rupa. Kemudian, semua hal tersebut akan terintegrasi ataupun diorganisasikan secara tepat. Lalu akan diimplementasikan dan terakhir akan dikontrol sedemikian rupa. Kemudian kita masuk pada tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan ini menurut Sergio Vanni dan Carvo. Nah, yang pertama yaitu untuk efektivitas dari produksi. Nah, ini akan jadi lebih efektif atau lebih mudah untuk mencapai tujuan. Nah, efektivitas. Efektivitas ini berasal dari kata efektif, yang dimana menurut KBBI, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya untuk efektivitas dari produksi ini akan menjadi lebih berhasil ataupun berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini yaitu memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya. Sumber daya di sini bisa berupa dana, tenaga, ataupun waktu. Kemudian, kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri ini yaitu mampu menyesuaikan dengan permintaan ataupun keinginan atau tuntutan yang ada. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Kemudian kita masuk kepada fungsi ataupun proses dari administrasi pendidikan. Nah, kita kembali tadi ke POAC tadi ya. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, kita masuk ke planning. Nah, planning itu perencanaan. Nah, apa yang akan direncanakan? Nah, jadi kita itu harus membuat planningnya dulu atau sebuah rencana dulu dengan pemikiran secara matang. Nah, untuk apa perencanaan itu? Biar nanti ketika kita melakukan sesuatu itu kita ada eh, ad- kita ada hal-hal yang ingin kita lakukan. Misalnya, sebuah contoh yaitu mahasiswa ya. Nah, of course, di sini ada juga planning. Nah, misalnya mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya dengan cepat, misal 3,5 tahun ataupun 4 tahun. Itu pasti dia memiliki planning atau perencanaan agar
targetnya itu tercapai. Nah, yang kedua, organizing. Organizing yaitu proses mengelompokkan orang-orang di pekerjaan yang tepat. Jadi kita itu harus mengelompokkan orang-orang di pekerjaan yang tepat. Misalnya orang-orang yang ahli di bidang matematika, tentu saja kita kelompokkan dengan orang yang ahli matematika juga, bukan dikelompokkan dengan orang seni tentunya ya. Yang ketiga yaitu actuating, yaitu pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang di organisasi. Kemudian C, controlling, yaitu pengamatan dari seluruh kegiatan di organisasi agar menjamin semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kembali lagi ke planning tadi. Nah, jadi POS ini saling berkaitan. Nah, jadi yang pertama kita rencanakan, lalu kita kelompokkan, lalu kita akan melaksanakannya, lalu kita akan melakukan pengamatan apakah eh, ini sesuai dengan yang direncanakan tadi. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, ruang lingkupnya ini ke bidang garapan, yaitu keseluruhan aspek terkait pelaksanaan kegiatan suatu lembaga pendidikan yang masuk dalam cakupan organisasi pendidikan, yaitu yang pertama personel ataupun SDM, sumber daya manusia. Di sini terbagi dua, yaitu tenaga pendidik dan peserta didik. Kemudian ada kurikulum, ada keuangan, sarana prasarana, dan pengawasan. Nah, fungsi-fungsi manajemen tadi akan dikondisikan untuk dilakukan bidang harapan ini, sehingga akan menjadi konteks sarana yang mendukung. Oke, sekian pemaparan materi dari saya tentang fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi pendidikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.